Pak Ketua panitia, Pak Ketua panitia mengenai ketubar PD Sakti. Nah, kira-kira ini acaranya besok pagi. Berapa banyak tamu yang diundang untuk datang ke acara Maulid kita ini? Insya Allah kami mengundang dari 13 kecamatan, tokoh-tokoh desa, misi beserta perangkatnya 3 orang, Pak Bukuru mungkin dalam satu kecamatan 5 orang. Alhamdulillah semua itu kira-kira mungkin dengan Pak Busi berusaha kira-kira 1000 orang. Lebih kurang 1000 orang. Mungkin ada tamu yang lain, tamu dari luar perata desa atau camat atau suku. Ada tamu yang lain mungkin lebih kurang 1000 orang. Jadi jumlah semua 2000 orang. Ya, selain pada tamu yang di 12 kecamatan atau 13 kecamatan di apakah ada juga diundang tamu-tamu di luar daerah, misalnya yang di Banda Aceh, Jakarta, mungkin ada tokoh-tokoh PD sendiri yang selama ini bertugas atau tinggal di luar daerah. Ini Bu, selain itu ada kita undang tokoh-tokoh dari Jakarta, misalnya Nasir Jamil, Fatullah dari DPRRI. Selain itu dari provinsi ada Gubernur, Wakapolda, Pangdam atau mewakili. Habis itu dari kabupaten ada PJ Bupati, ada Sekda, ada Kapolres, ada Dandim, ada Ketua Pengadilan, ada Kajaring. Berarti cuma kok pindah kabupaten PD itu udah sampai Pangdam itu udah mereka datang hadir, nanti hadir apa ya? Berapa lama persiapan acara ini Pak Ketua rencanakan sehingga acara ini bisa berlangsung begitu meriah dan begitu sempurna? Wacana ini lama saya wacanakan. Jadi dalam hal itu saya sebagai apa yang merencanakan, jauh-jauh hari saya bilang PD Sakti ini sudah lama kita bentuk, baru ini. Jadi saya bilang PD Sakti selama ini agak jalan di depan, bahkan merayap. Maka tentu ibu saya untuk melaksanakan Maulid Akbar. Kenapa? Karena ini momen Maulid. Apa salahnya kita buat Maulid Akbar PD Sakti ini? Karena PD Sakti ini sudah lama kita diskusi selama 5 tahun, tidak ada gaung apa-apa. Maka dari itu saya berinisiatif untuk mengadakan Maulid Akbar ini, bahwa nantinya PD Sakti tersebut biar jauh di mana-mana bahwa PD Sakti itu ada. Dengan adanya undangan tersebut, rame-rame kita besok melaksanakan acara Maulid Akbar ini, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Apa yang diceritakan ke depan, PD Sakti tersebut bisa menjadi kabupaten terbaru di PD. Maka dari itu saya tergerak untuk membuat Maulid ini agar semua perangkat di pemerintah Aceh, baik khususnya di PD, tahu bahwa rakyat di 13 kecamatan tersebut ingin membongkarkan diri atau berbisa diri. Supaya kenapa? Biar rakyat di daerah 13 kecamatan itu mendapat kesejahteraan. Yang pertama di bidang pembangunan, kesehatan, atau di bidang kemajuan ekonomi lainnya. Maka saya
Setelah saya cetuskan tersebut, pada kawan-kawan semua ini minta saya sebagai jadi ketua Pemda. Pada prinsipnya saya waktu itu cuma mencetuskan saja. Kawan-kawan semua meminta saya sebagai ketua Pemda. Pada prinsipnya saya tak mau, tapi karena desakan kawan-kawan, saya bersedia untuk jadikan mulut ini berhasil dan PDOB Santi ini berjalan sebagai berjalan dan dapat diberkatkan dari Provinsi Kabupaten ini. Dan itu kita mengharapkan kepada semua pihak besok agar mendukung dan mencetuskan deklarasinya. Deklarasi besok sambil menandatangani ada baliho besok kita cetuskan di situ bahwa kita semua dari kecamatan tersebut bersiap sedia untuk pemekaran PDOB Santi. Rencana tokoh-tokoh di PDOB Santi setelah habis Maulid ini nanti, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh panitia? Apakah mungkin akan melakukan lobby dengan pemerintah Kabupaten PD, mungkin dengan DPR, DPRA, kira-kira bagaimana Pak? Itu kita bercerita setelah Maulid nanti. Terakhir ini Pak, jadi selama digaungkan PDOB Santi yang keduanya pemekaran itu adalah dibangun, bagaimana tanggapan dari tokoh-tokoh pemerintah ataupun tokoh dari PD ini? Apakah ini membawa dukungan positif atau negatif? Kira-kira bagaimana Pak? Ini yang terakhir. Kemarin beberapa waktu lalu saya ikut ngomong situ dan belum di grup WA PDOB Santi. Saya di WA grup PDOB tidak ada satupun video atau argumen yang menyatakan bagaimana ke depan para bentuk PDOB Santi itu. Yang ada di grup WA itu serius cendaria, maka saya tidak tanggapi. Ya, selanjutnya sebelum itu mungkin pengurus lama kita bilang bahwa pengurus lama itu kita pulang pekerjaannya, sudah mengumpulkan kepala desa, sudah mengumpulkan camat, sudah mengumpulkan mungkin dalam bentuk tanda tangan persetujuan untuk pernyataan sikap. Jadi itu menurut saya sekitar lampiran data dukung. Kalau data dukung itu tidak kita sampaikan kepada pemerintah, mereka belum pelajari. Kenapa? Naskah akademik yang kita maukan itu belum ada sampai hari ini. Maka saya sebagai panitia mulut itu akan saya upayakan bahwa naskah akademik dan fakta pendukung tadi kita bawa berbagi, kita adu argumen. Kenapa kita mau memperkatakan diri dari kepada ini? Mudah-mudahan dengan kita rapat semua, kita satu tim, satu ide, mudah-mudahan pemerintah kabupaten bisa memberikan, melepaskan kita untuk pemakaran ini. Mudah-mudahan dengan ide kita semua, tokoh-tokoh selama ini mendukung kita, baik di PRRI, baik di PRA, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya, semua mendukung untuk pemekaran PDOB Santi. Sebelum saya terpilih sebagai ketua mulut, cuma 12 kecamatan yang mendukung PDOB tersebut. Begitu saya ditunjuk sebagai ketua mulut, timbul satu lagi bahwa kecamatan Nila bergabung diri pada PDOB Santi. Oke, siaplah Pak Ahmadi. Kalau begitu mudah-mudahan usaha Pak Ahmadi beserta tokoh-tokoh masyarakat di 12 kecamatan, di 13 kecamatan bisa membawa hasil yang mengembirakan. Mudah-mudahan semua pihak dapat mendukung perjuangan PDOB pemekaran Kabupaten Garut. Selamat Pak Ahmadi sebagai ketua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.